Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda semuanya, teman-teman sahabat pengurus Mafaza yang semoga dicintai oleh Allah, ibu-ibu jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mboten tindak liburan napa niki? Masyaallah. Oh, niki liburan, Masya Allah. Kami di pondok selalu didengungkan kalimat dari kiai kami, ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Satu lagi kalimat-kalimat beliau, ar-rahatu fil jannah. Istirahatnya orang yang beriman itu di dalam pergantian amal. Sekarang ngaji, nah ketika peralihan ngaji sampai ke rumah itu namanya istirahat. Sampai rumah kepanggih napa malih Bu? Nah niku mungkin dalam pun rampung pindah menopo meleh, itulah istirahat. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu ada di waktu jeda pergantian satu perbuatan baik dan perbuatan baik lainnya. Kemudian didengungkan di telinga kami, ar-rahatu fil jannah. Istirahatnya orang beriman, istirahatnya perempuan beriman itu ada di surga. Ibu ngastopol pen, jajal ditulis. Selain urusan pribadi, dulang, nyapu, ngombai, nyetrika, masak, dodolan, coba tulis urusannya umat yang ibu urusi. Coba ibu, pinten Bu? Ngurus ini ki, ngurus ini ki, ngurus ini kok, ngurus ini kok, ngurus ini kok. Kathah pundi sing turusi nggih awake dhewek napa sing turusi nggih wong liya? Nah, padahal Allah ciptakan tangan kita berapa? Sampai ada ulama yang berkata, Allah berikan kita dua tangan, yang satu gunakanlah untuk mengurusi hidupmu, lalu yang satu sedekahkanlah untuk mengurusi orang lain. Kita punya dua kaki, satu silahkan gunakan untuk mengurusi hidup kita sendiri. Ada keluarga, ada anak, ada orang tua, ada saudara, ada bisnis, ada perkantoran yang harus kita urus, ada tugas sekolah yang harus kita urus. Satu kaki lagi sedekahkan untuk ngurusi orang lain. Semakin panjang daftar ibu ngurusi orang lain, ngurusi A, ngurusi B, ngurusi C, ngurusi D, dan itu semuanya untuk kepentingan orang lain, rasakanlah betapa banyak urusan kita yang tanpa terasa diselesaikan oleh Allah. Tahu-tahu alhamdulillah lunas. Kayaknya gue wingi mlebu kuliah ke anaknya wes rampung, terus begitu. Semakin banyak daftar urusan umat yang kita urus, insya Allah semakin banyak urusan kita yang diselesaikan oleh Allah. Dan mari kita bersyukur. Saat Allah menciptakan bumi, bumi itu berguncang. Lalu kemudian Allah menciptakan gunung untuk menjadi pasaknya bumi. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, adakah makhluk yang lebih kuat daripada gunung? Lalu Allah menciptakan besi. Kemudian malaikat bertanya lagi, kalau begitu adakah yang lebih kuat daripada besi? Kata Allah, api lebih kuat daripada besi. Karena besi kalau dimasukkan ke api jadi meleleh. Ya Allah, kata malaikat, adakah yang lebih kuat dari api? Kemudian Allah menjawab, air. Karena api kalau disiram air insya Allah padam, mati. Kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, ada yang lebih kuat daripada air, yaitu angin.
Api kadang membesar, tapi kebanyakan dengan angin itu negara napa niku jenenge nyimet lampu. Memadamkan lampu tuh biasanya diapakan, Bu? Nah, sing teng mriko teng benua Antartika nek jarine ulang tahun ngeten, liline ben mati digapakaken. Dinapa, Bu? Ditiup ngeten apine njur napa? Tapi pertanyaan terakhir, adakah yang lebih kuat dari angin ya Allah? Kata Allah menjawab, ada. Apa itu? Amalan manusia yang dilakukan dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui. Amalan yang kayak gitu itu, Bu. Amalan yang mengalahkan angin, api, air, besi, gunung, bahkan mengalahkan kekuatan bumi. Maka kenapa tadi Mbak Eva minta, Bu, supaya yang Ibu urusi itu orang lain gak usah tahu, Bu. Orang lain tahunya ibu di sini ngurusi ini, tapi ternyata ibu di mana-mana ngurusi banyak hal. Itulah kekuatan yang luar biasa dijawab oleh Allah, itu mengalahkan angin. Karena amalan tersembunyi itu kekuatannya luar biasa. Itulah mengapa iblis bisa menggoda orang yang beribadah, tapi iblis tidak bisa menggoda orang yang memiliki hati yang ikhlas. Maka bismillah. Semoga duduk kita siang hari ini kita memohon kepada Allah menjadi duduk yang diridhai Allah, menjadikan pemberat bagi amalan-amalan kebaikan kita insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Khalifah Bani Abbasiyah, pasukan muslim saat itu mau menaklukkan benteng di Samarkand. Pasukan muslim sudah nginep di situ berhari-hari. Benteng itu tidak juga ditaklukkan. Mungkin kalau kita berpikir mungkin senjatanya kurang canggih. Mungkin strateginya kurang oke. Mungkin panglimanya kurang keren. Tapi panglima Islam waktu itu berkata, ini pasti ada sunnah Nabi yang tidak dilakukan. Lalu panglima ngecek pasukan yang mau menaklukkan benteng di Samarkand itu. Begitu ditanya semuanya menegakkan. Ya tetap sholat, ya tetap berzikir, ya tetap duha, ya tetap apa. Lalu ternyata ada satu jawaban mereka semua. Apakah kalian membawa siwak? Tidak, Masya Allah. Ternyata mereka meninggalkan satu sunnah. Napa, Bu? Siwak. Akhirnya panglima ini meminta kepada salah satu prajurit untuk negor kayu siwak. Kemudian dibagikan para seluruh prajurit. Akhirnya semua prajurit bismillah atas pertolongan Allah. Mari kita tambah sunnah yang sudah kita lakukan. Dengan apa, Bu? Bersiwak. Masya Allah, ternyata itu dilihat orang yang di dalam benteng. Berhari-hari tidak bisa ditaklukkan, berminggu-minggu tidak bisa ditaklukkan. Qadarullahu masya'afal atas izin Allah. Mereka melihat semua pasukan muslim itu apa, Bu? Kemudian pagi harinya mereka menyerang benteng itu, ternyata benteng itu kosong, Bu. Semua penghuni benteng itu telah pergi. Ketika ditelisik kenapa mereka pergi, mereka ketakutan dengan pasukan muslim, Bu. Kenapa mereka ketakutan? Masya Allah, bukan pedang yang mereka asah, tapi gigi juga mereka siap untuk apa, Bu? Siap untuk apa, Bu? Siap untuk gigit mereka, itu di pikiran mereka. Apa pelajarannya, Bu? Demi Allah, sunnah itu akan menolong kehidupan kita. Sekecil apapun, walaupun itu minum dengan tangan kanan, lalu meneguknya 3 kali, lalu ibu sebelum tidur miring ke kanan, sunnah itu akan memenangkan kehidupan kita. Lihatlah, ada sahabat Rasulullah yang menjadi penyebab turunnya surah Abasa wa Tawalla. Namanya siapa? Yes, Abdullah bin Ummi Maktum. Matanya buta. Rasulullah sedang duduk dengan para pembesar. Rasulullah sedang senyum-senyum begini. Tiba-tiba terlihatlah sosok Abdullah bin Ummi Maktum dengan mata yang buta. Kemudian wajah Rasulullah sedikit berubah menjadi cemberut. Allah langsung tegur jeder. Abasa wa tawalla. Lanjut. Masya Allah. Lalu Rasulullah setelah kejadian itu begitu mencintai Abdullah Ummi Maktum. Suatu saat beliau duduk di majelisnya Rasulullah. Ketika Rasulullah menerangkan tentang jamaah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya buta matanya
masih wajib menegakkan sholat jamaah di masjid? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ummi Maktum, apakah telingamu mendengar adzan? Iya. Kalau telingamu masih mendengar adzan, maka tidak ada halangan untukmu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka sejak saat itu matanya yang buta tidak pernah menghalangi beliau untuk pergi sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita, Bu? Ngaji mawon godane oke, sing ora cucuk karo kae, sing ora cucuk karo apa nih? Kemudian yang angkot lah, yang hujan lah, yang lagi libur lah, masya Allah, ini orang buta, Bu. Begitu taatnya karena dia tahu sunnah itu adalah kemenangan. Hingga suatu saat ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu mau berangkat sholat subuh, Bu, beliau terjatuh. Ibu bisa bayangkan orang buta terjatuh, Bu. Ditolonglah oleh seorang pemuda. Setiap hari pemuda ini nolongin Abdullah bin Ummi Maktum nganter sampai ke masjid. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum tanya, pemuda, siapa kamu? Kok baik banget? Kok kamu baik banget nolongin saya? Bolehkah aku tahu namamu supaya aku bisa membalas kebaikanmu? Aku tidak bisa memberikan harta. Aku akan mendoakanmu supaya Allah mengampunimu. Pemuda ini nggak mau jawab. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum berkata, nek jeke ora gelem jawab, nyong ora kak tulungi maning. Mergane kamu nggak mau saya doakan. Akhirnya pemuda ini menjawab, ketahuilah wahai Abdullah bin Ummi Maktum, aku adalah iblis. Abdullah bin Ummi Maktum kaget, jebule sing nolongi. Loh, kamu kok nolongin saya? Aneh. Kenapa kamu nolongin saya? Kemudian iblis berkata, karena aku tahu. Saat engkau dalam perjalanan menuju masjid, lalu engkau terjatuh, Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosamu. Maka aku tidak ingin melihat kamu jatuh lagi. Karena aku takut semua dosamu akan diampuni Allah. Maka aku akan menolongmu sampai ke masjid. Lihat Ibu. Apapun halangan Ibu pergi ke majelis ini, insya Allah itu menjadi ampunan. Entah itu ya Allah uang saya pas, entah itu saya harus ngadang pes panas, itu semuanya adalah butir-butir ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan di dalam kisah yang lain ada seorang yang selalu nyepatani iblis. Saya kalau mau tidur sama anak saya tuh tak ajarin nyepatani iblis. Maka doanya setelah An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, saya bacakan ayat kursi karena yang kecil itu agak belum hafal. Doa mantra nyepatani iblisnya saya begini. Setan pergi, jangan ganggu aku mau tidur, setan jelek, melket kayak belek, begitu Bu, saya tuh ngajarin anak saya, Bu. Itu dalam rangka saya nyepatani, sana pergi gitu, sana pergi, saya bilang anak saya, sana pergi, rumahmu di neraka. Ada orang yang rajin sekali nyepatani iblis, Bu. Suatu hari beliau tertidur, tembok itu runtuh, dijagani, Bu. Siapa yang jagani ini? Ternyata adalah apa, Bu? Ternyata yang jagani itu setan. Loh, kamu tuh aneh. Setiap hari tak sepatani kok malah mau menyelamatkan saya. Sama jawabannya seperti tadi, Bu. Gak mau. Kamu itu nanti kalau kena musibah gak kena apa-apa aja, selalu ingat Allah. Nanti kalau kena musibah tambah, saya gak mau kamu jadi orang yang seperti itu. Maka aku tolong. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, angger ajeng awang-awangan berbuat baik, angger ajeng wang-wangan kalih karwone, angger ajeng wang-wangan mangkat ngaji, deling-eling. Apapun rintangan kita dalam berbuat baik itu insya Allah akan menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah. Baik, sebelum masuk kepada fikih dandan, nah seneng gitu. Ben apa Bu? Ben azu. Nah. Beberapa waktu lalu saya dapat hadiah dari seseorang mengirimi saya baju apa jenenge ya? Nah sing daster lucu-lucu jenenge apa, Bu? Udu, baby doll apa jenenge lah? Apa ngono lah pokoknya sing kemudian ya Allah sadaya tuh kalau di rumah tuh rupanya ora genah-genah, Bu. Duaster gitu, Bu. Ora cok ora apa, Bu? Terus rambutnya kayak mengendi-endi. Nah, dikirim hadiah itu, Bu. Saya pakai bajunya. Ya Allah, ternyata begitu pakai baju itu, suami komentar apa, Bu? Masya Allah. Kemudian saya makdek, oh ya, saking cueke selama ini nengumah ora tahu.
Besus. Ya Allah. Duasteran dasar wis senenge sing pun astagfirullah. Ini dandan. Maka kita akan bicara bagaimana kita menjadi cantik tanpa harus melanggar syariat. Kemudian tadi cerita jazakumullah kiriman bajunya, masya Allah. Saya sambil nulis sambil guyu-guyu sendiri kelingan komentar suami saya, Bu. Idaen belum jebule nang klambi bener rupane ya bener ya. Idaen seperti itu, masya Allah. Maka mari kita masuk dulu sebelum ke materi itu saya selesaikan tentang nafkah kemarin ya Bu. Nah, Ibu masih ingat ceritanya istri siapa yang nyuri dompet, nyuri uang di dompet? Nek ora kelalen bali bae sih lah, nek ora kelingan. Istrinya siapa? Mun kelalen temen. Istrinya siapa? Yang ngambil uang di dompet suaminya itu loh terus izin sama Rasulullah. Istrinya siapa, Bu? Buka halaman pira, catatan nomor pira. Istrinya Abu Sofyan. Boleh nggak ngambil uang suami tanpa izin? Dengan catatan suaminya pelit, kemudian tidak memberikan nafkah yang terus ngambilnya semaunya atau secukupnya? Secukupnya kata Nabi, ambil sesuai dengan yang mencukupi keperluan. Tapi ibu yang sudah diberi nafkah nggak boleh pakai dalil ini kemudian ngambilin uang di dompet suami ya Bu. Nanti ngaji di Mafazah kata Ustazah Eva boleh ngambil uang di dompet suami. Nah baik, apa bedanya kikir dengan bakhil? Apa bedanya kikir dan bakhil? Para ulama mengatakan kikir itu, bakhil itu identik dengan harta. Nek kon sedekah angel, kon menehi apa angel niku jenenge bakhil. Ning nek kikir itu eman-eman sekabehane. Tenagane ya ora mangkat, wektune ya ora mangkat, pikirane ya ora mangkat, bandane apa maning niku jenenge napa? Luweh elek pundi bakhil kali kikir? Elek kabeh. Elek pundi kikir kali bakhil? Ampun dipeleh kono nyong ora apa-apa nyong gen kon kikir tok urung bakhil. Elek kabeh. Yang satu megangin betul hartanya, yang satu semua kebaikannya dilarang. Maka ada surat wa yamna'unal ma'un. Itu orang yang celaka dia di dalam agama, dia mendustakan agama itu apa? Orang yang melarang orang lain dari semua kebaikannya. Ya bandane, ya umai, ya montore, ya hondane kabeh tidak ia gunakan dalam kebaikan, itulah orang yang namanya bakhil. Maka ibu, kita memohon kepada Allah semoga diri kita, pasangan hidup kita. Nah, maka berapa kali Ustazah Eva ingatkan, kalau ibu punya suami, suaminya gemar memberikan hadiah kepada kakaknya atau ibunya, bersyukurlah. Kalau ada istri yang suaminya memberikan nafkah kepada ibu atau kakaknya, kok komentare dening kak bapak luweh sayang kana timbang bojone dewek, ketahuilah suami ini, istri yang seperti ini patut diapakan kemarin Bu? Di museum kan, mboten usah dingu sing kados niki mun. Di museum kan ganti yang, karena ibu mestinya bersyukur, berarti suami ibu bebas dari sifat kikir dan bakhil. Baik. Apa hukumnya seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya? Wajib. Kepada keluarganya? Wajib. Apa dalilnya? Kata Allah, bertakwalah kalian wahai para laki-laki kepada Allah di dalam memenuhi hak istri. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan jaminan Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah yang hanya diucapkan dalam satu kalimat, qabiltu nikahaha wa tazwija bimahrin madhkurin halan. Kemudian berkata lagi, sebaik-baik sedekah itu ialah yang membuahkan kecukupan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini banyak orang salah bersedekah. Bersedekah jauh di mana-mana, keluarganya sendiri dilewat. Kata Rasulullah sudah jelas, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.
Kalau suami berarti sebelum ke masjid ke siapa dulu? Ya, senang Ibu ya? Ya, sebelum ke panti asuhan ke siapa dulu? Ke istri dulu dan putra-putranya. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya sebesar apapun yang kau nafkahkan, itu merupakan sedekah hingga sesuap makanan yang kau suapkan kepada mulut istrimu. Jadi kalau ibu dahar, supaya suami dapat pahala, ibu minta apa? Minta dulang. Nyuwun apa Bu? Pripun? Tutuke pripun? Ngapa sih mbok mangan dewek? Ben ayah oleh pahala sedekah. Jadi dulang-dulangan ampun pas nganten anyar niko ceneng-cenengan engkong. Bu, salah. Makanya orang Islam nggak kenal itu pengantin baru, pengantin lama. Karena setiap hari orang Islam itu hidupnya serasa pengantin baru. Nopo PR mungkin saking tukin dalam nopo? Nah, tulang. Satu lagi, Bu. Mana yang lebih sering akrab di telinga kita? Pahala sedekah atau pahala suami memberi nafkah? Yang sering didengungkan di telinga kita. Betul Bu? Kayaknya orang setiap poster tuh ngajak sedekah, 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 sedekah. Tapi jarang poster atau kalimat-kalimat yang mengatakan, hai para suami, sesungguhnya nafkahmu kepada istrimu itu nilainya juga sama dengan apa? Padahal hukumnya apa? Sedekah hukumnya apa? Wajib sama sunnah mana yang didahulukan? Masya Allah. Tapi telinga kita ya Allah sudah terlalu sedekah, 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 sedekah. Sehingga nafkah itu dilupakan. Sehingga urutan dari istri ke anak-anak, ke orang tua, ke saudara perempuan yang tidak mampu, ke adik perempuan yang tidak mampu, ke saudara yang tidak mampu, itu terlupakan. Karena kita di telinganya itu penuh sedekah, sedekah, balasannya sedekah. Barang siapa bersedekah, aku akan bersedekah kepadamu terus. Kita lupa perkara yang wajib, yaitu mendahulukan orang-orang yang berada di atas tanggungan kita. Maka ibunda, macam-macam sedekah. Satu, seorang suami wajib memberikan makanan, minuman termasuk peralatan makannya. Sing tereng duwe piring jaluk. Wonten sangarani merek. Ibu, ora kemudian sangu, ora semang. Sangu mawon. Dua, pakaian. Meliputi pakaian apapun. Nek Wonosobo ada berapa musim, Bu? Musim napa mawon? Musim duit karo musim ora duit. Nah. Kalau hujan berarti suami harus menyiapkan apa? Ya payung, ya mantol. Kalau musim dingin berarti suami harus menyiapkan apa? Ya jaket, ya kaos kaki, ya shawl, apalagi Bu perapian gitu Bu. Masya Allah, habis itu bablas barbekyunan gitu Bu. Kalau musim panas berarti suami harus menyiapkan apa? Baju kok kipas angin. Kenapa Bu? Ya itu tadi pakaian yang Mbak Eva sebutkan itu tadi Bu. Nah yang lucu-lucu, yang cantik-cantik begitu. Ini nggak usah baper. Angger bojone ora kok kena. Kenapa Bu? Tuku dewek. Gak usah, jangan kurangi kebahagiaan kita gara-gara suami kok gak nyiapkan payung. Suami kok gak menyiapkan saya. Jangan, I love you pokoknya. Tuku dewek nek ora tuku kenapa? Jangan pernah memberikan syarat kepada kebahagiaan. Beli Bu. Nah, meskipun ini adalah kewajiban suami. Kemudian tempat tinggal. Termasuk menyediakan kamar, berikut kasur, perabotan rumah yang layak dan itu 3 nafkah pokok. 1 apa? Makanan. 2 apa? Pakaian. 3 apa? Tempat tinggal. Sekarang pertanyaan. Bagaimana dengan hadamah atau orang yang bantu di rumah kita? Apakah itu kewajiban suami? Semangat banget jawab iya gitu ya Bu. Kemarin kita pelajari membantu suami hukumnya apa? Hukumnya apa membantu suami? Ngasai hukumnya apa? Bantu ngasai, bantu bersihkan rumah, bantu menyiapkan makanan apa bagi seorang istri itu? Wajib kita sepakati kemarin. Dari tulisan para ulama di buku ini. Jadi jangan senang dengan kalimat, ngasai itu bukan kewajiban istri. Masak itu bukan kewajiban
kewajiban istri. Merawat anak itu bukan tunggal kewajiban istri. Saya tahu maksud kalimat ibu itu. Saya tahu ibu itu mau nyasar suami supaya ngerewangi. Tapi kalimatnya tuh nggak begitu. Kalimatnya tuh ibu matur sama Allah, ya Allah lembutkan hati suami saya, Bu. Kalau istri mulai pegang piringnya, teng teng, suami bilang, capek mah gitu, capek mah gitu. Masya Allah. Kemarin tiba-tiba, ayo dek cari yang bantu di rumah lagi. Tapi sambil gini-gini, saya bilang gini sama suami, ya nggak usah dicarikan yang bantu di rumah, diginiin aja capeknya bunda langsung muasal. Entah pergi ke benua mana, Bu. Rasanya apa, Bu? Hilang. Apalagi dengan kalimat, jangan capek-capekkan dirimu. Wah, itu kemarin saya ngasai. Kemana perginya, Bu? Jadi bapak-bapak itu nggak tahu triknya aja. Biarin ibunya nyuci piring ben. Tapi kalau malam hari diapakan, Bu? Mama cantik. Ya Allah mama capek ya. Ya Allah jadi pahala mama ya di dunia dan akhirat. Besok semoga kita kumpul di dunia dan rasah lurokna rewang ke ismari. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Seng marahi saya itu sudah saya suaminya. Diem aja. Kalau gitu terus gimana? Ibu mau menderita? Enggak. Kalau saya lebih senang begini. Kalau ibu pengen dipeluk bilang. Peluk pah. Gitu. Peluk tapak. Gitu. Jangan terus memendam. Wes pol saya ya kadur ngono we ora tau mbok nyong kala-kala di perempuan-perempuan yang cara mengelola hatinya seperti ini mesti menderita. Kalau Mbak Eva enggak pengen peluk ya, peluk aja. Sayang tak? Bilang aja. Jangan memendam perah terus dengan kalimat ngasai itu bukan kewajiban. Hati-hati kalau senang dengan kalimat seperti itu, Bu. Apakah pembantu itu juga kewajiban bagi suami? Karena membantu pekerjaan suami di rumah itu wajib, maka kata para ulama, bukan Mbak Eva, khadamah bukan termasuk nafkah wajib suami kepada istri. Kecuali jika pada saat akad nikah, aku mau nikah dengan Anda. Tapi tukang kebun satu, masak satu, tukang mejeti satu. Ketika suami sanggup, maka itu semuanya menjadi apa? Nek makannya. Kalau hari ini ibu kok dikasih ekstra, di rumah ada yang bantu. Terima kasihnya sama suami harus gimana, Bu? Coba praktekin nanti pulang gimana, Bu? Itu 2 pertanyaan. Biaya berobat. Karpe ibu biaya berobat wajib buat suami atau tidak? Karepnya ibu, saya bilang enggak karepnya agama. Karepnya ibu wajib atau tidak? Ustazah Eva bacakan. As-Sirazi, ulama madhab Syafi'i mengatakan obat-obatan, biaya berobat, harga obat dan bekam bukan tanggungan suami. Ibnu Qudamah, saya sudah mengira ibu akan ulama madhab Hambali mengatakan suami tidak wajib menanggung biaya obat-obatan dan periksa ke dokter. Madhab Hanafi berpendapat biaya obat dan periksa ke dokter tidak menjadi kewajiban suami. Madhab Maliki mengatakan ada 2 pendapat mengenai kewajiban suami yang menanggung biaya obat-obatan dan periksa dokter. Namun pendapat dalam kitab-kitab fikih adalah keduanya tidak wajib bagi suami. Sekarang kita tes hati saya. Ibu ngajinya dengan iman apa dengan nafsu? Ibu mau kan sepakat kita ngaji dengan iman? Bisa nggak hati kita menerima kalau ini bukan wajibnya suami? Bisa, harus bisa. Maka ulama yang mengatakan bahwa peneliti kontemporer yang menyatakan bahwa pendapat yang rojih dalam hal ini ialah memasukkan biaya obat-obatan dan dokter sebagian dari nafkah yang wajib diberikan kepada istrinya harus mendatangkan dalil. Karena yang ada di dalam dalil makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu bagaimana, Bu? Itulah beruntungnya ketika seorang ibu dari mengandung dia mengangkat tangan, ya Allah berikanlah anakku jodoh yang soleh.
Itulah beruntungnya bagi ibu yang sekarang punya anak gadis masih belia sekalipun atau yang sudah siap menikah. Setiap malamnya dia mengangkat tangan, ya Allah, datangkanlah kepada anak kami jodoh yang, maka laki-laki yang solih tidak mungkin memilah-milah antara yang wajib dan yang sunnah. Dia akan berkata, istriku hidup bersamaku, sakitnya dia adalah deritanya dia adalah menderita sendiri-sendiri aja ya, bu, jangan dua-duanya ibu tuh, ya Allah. Suami yang baik tidak akan itu. Suami yang baik pun akan mendengar ini dengan iman. Ibu kalau istri yang baik mendengar dengan iman, nanti para laki-laki dengarnya juga dengan iman. Ora wajib ora apa-apa, tapi kan saya suami yang solih. Jangankan sakit parah, kesandung saja akan saya panggilkan ambulan. Karena istrinya kalau ngaji pakai apa, Bu? Pakai iman. Tapi kalau ibu menerima ini, gere, masa gue krungu nyong. Ki nek krungu bapak-bapak ya pol bahayane ki. Nyong nek larang kok ngesok ora pan. Karena kita menerima dengan iman, kata Allah, balasan dari kebaikan apa? Suami di rumah akan hatinya akan dikondisikan Allah. Saya tahu itu tidak wajib. Tapi saya suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan istri. Wong Allah pernah mengatakan, kamu kok dulu gak nengok saya waktu saya sakit, kata Allah. Loh, gimana caranya saya nengok Allah? Allah kan Tuhan saya. Kamu gak nengok saudaramu waktu saudaramu sakit. Walaupun gak nengok, kamu gak kirim doa. Doanya copy paste. Copy paste ora diwaca, ora ora. Ini ketara wong dongakna copy paste ke Allahumma firlah karo Allahumma firlahu cak. Kalau Mbak Eva mending pendek tapi itu tulisan tangan setiap huruf insya Allah jadi ibadah. Copy paste tapi ora diwaca langsung, di mana ibadahnya Ibu? Maka orang yang beriman ngaji seperti ini nggak pakai emosi, Bu. Kita tahu betul Allah akan mengkondisikan hati saya. Suami kita akan tahu orang lain aja, kata Allah, suruh jenguk, suruh ngobat ke apalagi. Nah, maka kalau ngaji harus pakai apa? Banyak orang imannya itu di mata. Ngelihat orang nggak pakai jilbab langsung apa? Calon penghuni. Itu kan apa, Bu? Itu karena di mata. Orang yang imannya di hati, ya Allah, dia belum dapat petunjuk. Kalau Allah berkehendak suatu saat dia menutup aurat, dia mungkin akan lebih rapat nutup auratnya daripada siapa? 2, berobat. 3, prasarana kebersihan. Apa sebutakan? Sapu, apa? Lapel. Wajib betul bagi suami? Wajib. Dan yang sing enteng wajib, giliran sing apa? Ayo, kita ngaji mau pakai apa? Iman. 4, kosmetik dan alat kecantikan. Nah, apakah wajib bagi suami memberikan alat kecantikan dan kosmetik untuk istri? Wajib atau tidak, Bu? Mereka menambahkan alat-alat berhias yang biasa digunakan istri, yang kalau ditinggalkan istri akan berakibat buruk, maka biayanya wajib dipenuhi oleh suami. Jika seorang suami meminta istrinya berdandan untuknya dengan menggunakan perangkat dandan tertentu, merek tertentu, semua biayanya wajib ditanggung oleh. Tapi kalau suami, ayah itu udah cukup mama kayak gitu. Kok mamahnya ada dewek. Nambahi apa. Itu tidak. Sudah cetang ya. Kalau hal yang prinsip, misalnya roll on, begitu ya. Pelembab, hand body, sampo yang bikin cantik-cantik. Itu suami wajib memberikan. Kalau suami sudah puas dengan itu, selesai sudah. Nek suami gak nambah-nambahi, mama jajal mah men prike ngono, wangine ke men ora spalding gitu. Do you know spalding? Kalau yang kecilnya bareng sama Mbak Deo nggak tahu spalding sih? Oh tahu. Maka suami wajib. Nah, kalau suami tidak meminta ibu melakukan hal-hal yang berlebihan, suami tidak punya kewajiban memberikan ibu hal-hal yang berlebihan itu. Nah, baik Bu.
Pembantu tadi apa? Kecuali kondisi-kondisi tertentu, istri sakit dan seterusnya. 2, berobat. 3, alat kebersihan. 4, kosmetik. Sekarang ukuran nafkah. Maunya ibu ukurannya apa? Madhab Syafi'i mengatakan bahwa nafkah untuk istri diukur dengan mud. Suami yang kaya wajib memberikan 2 mud setiap hari. 1 mud itu ukuran yang sama dengan 2 atau 3 liter. Sekarang kalau beras yang standar harganya berapa, Bu? 11.000 ya, ada yang 14.000. Katakan kita ambil ya wis tengah-tengah. Antaranya 11 karo 14 pira? Ya, rolas ping 3 pira? 36. Purun sedina 36.000. Apalagi gede-gede Ibu. Ini katanya Imam Syafi'i suami yang kaya, memberikan wajib 2 mud kepada istrinya setiap hari. Suami yang ekonominya sedang wajib memberikan 1,5 mud, dan suami yang miskin memberikan nafkah 1 mud. Berarti sedina pinten? Wah, ibu langsung madesu. Bubar wae ngajine pulanglah Ustazah Eva enggak belani perempuan ibu. Oh, apakah betul demikian? Ternyata Allahu Akbar. Setelah dibaca, kemudian menyimak dan seterusnya, ternyata yang disepakati oleh para ulama, nafkah itu sesuai dengan tempat dan kecukupan masing-masing kehidupan keluarga. Di Jakarta sehari 12.000 dapat apa? Tapi kalau di desa yang Lombok nang telitikan, Godong Boden nang telitikan, kayu dengan kayu bakar, ya kan Bu? Air tuk, kemudian apa meneh? Boden met, apa meneng? Gandul met, apa meneng? Kerambil menek. Nah, itu mungkin 30.000 cukup. Tapi di tempat tertentu di Kalimantan, 1 ikat kangkung saja harganya sekian. Maka nafkah yang disepakati oleh ulama adalah secukupnya. Besok cukup enggak mah gitu, ibu bilang apa? Oh ya bilangnya apa? Enggak cukup Bu. Makanya jangan perhitungan sama suami. Nanti kalau ibu enggak perhitungan, suami juga enggak perhitungan. Nanti mah minta uang, ambil aja di dompet seperlunya. Gitu ya Bu. Kalau ada video-video, ibu mesti senang banget. Suami-suami yang bijak itu. Yang memasukkan uang tebal-tebal itu, istrinya lagi ke kamar mandi, suaminya langsung ambil uang ratusan. Langsung dimasukkan. Istrinya buka langsung, wow gitu. Ternyata dompetnya udah kalau ibu nontonnya masih kayak gitu, ibu akan sulit menjadi istri yang bersyukur. Baik, baru kita masuk kepada tentang tabarrud. Terus intinya nafkah menika sesuai dengan standar kecukupan di wilayah tersebut. Maka kalau hari ini ibu mendapatkan nafkah lebih dari suami, ucapkan apa Bu? Terima kasih. Terima kasihnya alhamdulillah sambil ngapain? Sing ora dicukupi suami ya pokoknya angkat tangan berdoa kepada Allah. Duh Gusti, semoga suami saya diberikan rezeki yang lancar untuk mencukupi nafkah keluarga. Masuk pada halaman 329, tuntunan dalam pakaian dan berhias. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31 berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Tapi nampaknya ayat ini dipotong sama kita, Bu. Pakailah pakaianmu yang indah setiap kondangan, setiap apa lagi? Nek ngaji ke nggo klambi sekedarnya. Nek arep kondangan, pakailah pakaian indahmu setiap acara event-event tertentu. Ayo ini pakai apa? Meskipun, Masya Allah, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Meski hanya sebesar biji atom. Seorang lelaki lantas bertanya, ya Rasulullah,
Bagaimana kalau seorang lelaki memakai pakaian dan sandal yang bagus? Apakah hukumnya? Apa ini termasuk sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Apakah benar langsung setiap saat kita, Mbak, jangan pakai kayak gitu? Allah kan cinta keindahan. Semua di dalam Islam itu ada ukurannya, ada batasnya, ada aturannya. Maka bagaimana Islam mengatur tentang pakaian dan berhias bagi perempuan muslimah? Masuk pada hadis yang ke-32. Qala Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah ma li la al'anu man la'ana an-nabiy wa huwa fi kitabillah wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah melaknat. Siapa yang melaknat, Bu? Ibu disepatani wong mawon mboten merem turu. Muga-muga dhek uripe cilaka gitu, Bu. Itu walaupun diucapkan dengan orang yang ketika dalam keadaan bertengkar hati kita enggak tenang, Bu. Bagaimana kalau yang melaknat kita siapa? Siapa yang dilaknat? Allah, pembuat tato. Dan wanita-wanita yang meminta dibuatkan tato. Wanita-wanita yang meminta dihilangkan alisnya. Serta wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Ulangi lagi, satu siapa? Pembuat tato. Dua, yang minta ditato. Tiga, yang menghilangkan alis, otomatis seperti atasnya yang minta dihilangkan alisnya. Kemudian wanita yang merenggangkan giginya, meminta direnggangkan giginya. Lalu yang terakhir, yang mengubah ciptaan Allah. Imam Syafi'i mengatakan, tubuh yang ada tatonya dihukumi najis. Tubuh yang ada tatonya dihukumi apa? Lalu bagaimana dengan saudara kita yang bertato? Alhamdulillah melalui wasilah Mu'alaf Center Indonesia, Wonosobo sudah punya alat penghapus tato. Saya kira di salon-salon kecantikan juga sudah ada alat penghapus tato, karena itu hampir sejajar fungsinya dengan penghilang flek-flek begitu. Maka apa alasannya orang tidak menghilangkan tato? Sakit, Mbak Eva. Lah ngapa mbiyen semenggawe yang kono ben mari ayu pamen mari ganteng, Bu. Yang cinta di sini ditulis nama kekasihnya, ya, Bu. Yang di sini ditulis Imam Syafi'i menghukumi badan yang bertato itu najis. Lalu bagaimana solusinya? Jika menghilangkan itu tidak menyakiti dan tidak membahayakan, maka wajib dihilangkan. Jika menghilangkannya akan menyakiti, kemudian membuat penyakit dan menimbulkan doror yang lebih banyak, maka yang bertato cukup bertaubat tanpa menghilangkan. Tapi saya pribadi cenderung kepada yang ayo dihilangkan. Satu, keluar daripada perkataan mazhab Syafi'i bahwa tubuh bertato itu hukumnya najis. Dua, keluar dari perkataan apa, Bu? Dilaknat orang yang bertato. Maka kita udah ada upaya. Alatnya ada, harus telaten saja, nggak bisa sekali hilang. Panas, sakit, ya itu. Masuk kita dulu mau, sekarang nggak mau nanggung akibatnya, kan nggak adil seperti itu. Maka nasihat kami kepada saudara-saudara kita yang bertato, atau ibu mungkin punya keluarga yang bertato, ajak mereka, satu utamanya bertaubat. Setelah bertaubat, memohon kekuatan kepada Allah, biar gawene larang, siki ngilangine ya larang. Itu sebagian bentuk kesungguhan taubat kita. Allah mau tahu, kamu temenan poraling taubat. Nek temenan taubat, larang bahaya, lakoni supaya kita menghilangkan itu. Sekarang, jelas nggih tato nggih? Lalu bagaimana dengan mainan anak-anak tato itu? Nah, kalau saya, min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni.
Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang itu dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita tidak akan membiarkan anak kita bermain meskipun itu hanya mainan. Biar tempel aja di tembok, apa di buku, apa di mana, tapi bukan tempel di mana. Sehingga anak-anak kita tuh menjadi biasa melihat kayak gitu. Sekarang kan ada yang cuman berapa hari hilang gitu ya, buat gaya-gayaan. Orang Islam yang baik tidak akan seperti itu, akan tetap kembali kepada hukumnya. Orang yang minta ditato dan yang mentatokan dilaknat sama. Lalu bagaimana dengan tato alis? Sama. Maka ayo kita doakan muslimah-muslimah yang pada punya salon itu mendingan fasilitasnya yang mencantik-cantik gitu lah. Nggak usah yang rubah. Ibu bukan Mbak Eva. Ibu boleh nggak senang dengan Mbak Eva karena Mbak Eva Ustazah Eva ke pol galak anu radikal apa-apa ora boleh berobat ora wajib. Apalagi tadi kosmetik ora silakan. Tapi yang mengumumkan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu nggak suka ini berarti nggak suka dengan aturan Allah. Orang yang ditato minta ditato dilaknat sama dua, menghilangkan atau menipiskan alis. Saya nggak akan munafik. Dulu ketika menikah hurung duwe ngilmune, Bu. Ngilmune eken alisnya apa? Siki nek foto pernikahan ke pala wedi, Bu. Ya Allah. Rupane kayak Bunda kok ngapain sih digitu-gituin? Kalau si kecil itu kalau pipinya merah itu namanya katanya mau dandutan katanya. Kalau pipinya merah mau dandutan. Bunda kok pipinya meyah-meyah kayak mau dandutan. Ya bagaimana ngurung ilmu nih? Makanya saya nggak macang foto pernikahan saya. Rupanya semandan kayak gitu. Ibu, ora kenanya buti ngerok alis titik. Siapa yang melarang? Orang yang minta dicabut, dikerok, mengerok, mencabut, dilaknat oleh Allah. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kumis? Wong wadon kadokol kumisnya seperti siapa? Kalau itu mengganggu, misalnya, saya pernah melihat video ada seorang bayi diuji Allah dengan tumbuh bulu-bulu di mukanya, berlebihan, sampai bulu matanya itu menutupi. Itu namanya di luar kasus. Yang demikian boleh dipangkas atau dicabut atau yang tidak membahayakan. Bagaimana dengan kumis? Sekiranya kumis itu kemudian mengganggu. Nampak wajah kita menjadi mirip seperti laki-laki. Maka yang demikian tidak apa-apa dipotong kemudian ditipiskan atau gimana. Karena kumis sejatinya bukan fitrahnya milik siapa? Milik perempuan. Misalnya ini di sini saya ada ini. Kemudian di sini sering tumbuh apa nih Bu? Rambut sehingga nampak kadang-kadang seperti jenggot gitu. Maka saya potong. Yang demikian tidak termasuk dalam kategori mencabut alis dan menapa Bu? Atau mengerok. Pripun pun terlanjur. Sing pun terlanjur ya mboten napa-napa. Ibu pareng mboten nggih klambi ketat. Pareng mien. Siki ora oleh. Ibu pareng mboten nggih klambi transparan. Mien. Siki pareng mboten ngerok alis. Pareng mien. Utamane wingi nembe mawon astagfirullahaladzim. Ngesuk maning aja ampun napa? Ampun baleni. Itu kenapa yang diserang itu perempuan, kenapa yang dihancurkan itu perempuan. Kalau ibunya rusak ya semuanya jadi rusak. Jadi nggak perlu dibom perempuannya itu, nggak perlu dibom, masuk silakan masuk, enggak. Kata Allah udah jauhkan aja dia dari nilai-nilai Islam, standar kecantikannya berubah. Jadi yang tutur katanya bagus, jadi yang wajahnya menyejukkan, jadi berubah. Cantik itu kalau putih, cantik itu kalau alisnya nanggal, apa wulan apa, terus bibirnya gula temple, hidungnya apa, tangannya mete, tidak jengkol dan seterusnya. Standar kecantikan perempuan muslimah itu digeser perlahan-lahan oleh budaya yang sekarang menyerang kita semuanya. Ibu, maka saya ingat ceritanya Profesor Yusuf dari Kepil itu. Dulu ketika kecil saya ngajak mbok saya untuk ke pasar itu, mbok saya ndak mau karena jaritnya itu sobek. Mboten ndoro, kula esen nek teng pasar wong jarite kula suwek. Sekarang yang tidak sowek pun Masya Allah. Masya Allah. Itu tentang alis.
Misalnya alis yang nyambung, jarine nek alisnya tempuk mereka galak lah jari sapa. Sudah dikasih Allah alis nyambung sudah ndak apa-apa. Nah, kemudian tadi apa? Merenggangkan gigi. Gigi itu boleh dirawat. Ada dokter Emi rawat sudah di sini. Beliau itu tidak mau, Masya Allah, semoga Allah memberkahi beliau. Beliau tidak mau mengawat gigi yang tidak bermasalah. Itu bagian dari jihad beliau. Maka Bu, jadilah solih dulu baru jadi dokter. Jadilah solihah dulu baru jadi pengusaha. Jadilah beriman dulu baru jadi psikolog. Jadilah beriman dulu baru jadi dokter. Karena ini termasuk merenggangkan, merubah dikikir. Supaya ukurannya apa? Malah sekarang gigi depan itu men keton ayu dikapakna. Dibikin apa Bu? Saya gomon dengan manusia sekarang. Semoga anak turun kita itu dijaga dari Allah. Kamadakna awake dewek karo terwelu. Coba kita tertawakan diri kita sendiri. Betapa standar kecantikan itu sudah berubah. Dilarang mengikir gigi, merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang demikian yang mengumumkan adalah Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Kecuali giginya bermasalah, tumbuhnya tidak normal, maka datanglah ke dokter gigi yang tahu ilmunya, kemudian kita perbaiki bentuk gigi supaya ngunyahnya normal, ngunyahnya jadi sehat, jadi normal, senyumnya tidak mengerikan, begitu kan Bu? Suami jadi mandang istri itu jadi Masya Allah, jadi indah. Selama tidak ada alasan yang darurat dan itu bukan alasan kesehatan serta membahayakan, maka kita dilarang untuk merubah ciptaan Allah. Yang sudah diberikan gigi kelinci dari sananya, alhamdulillah. Jadi sekarang sing viral gengsol, ya kan katanya sekarang yang sedang viral itu gigi apa Bu? Sing nek guyu kes nang kene ana punjulane Bu. Bagi yang diberikan gigi gengsol bersyukurlah. Selama itu tidak mengganggu ndak apa-apa. Tapi kalau itu mengganggu, Bu Septi gengsol ya? Ya Bu gurunya anak saya tuh gengsol kalau senyum itu manis sekali. Sudah disyukuri. Sing boten gengsol ora semang ada-ada. Betapa digeser, Allahu Akbar. Budaya perempuan, standar kecantikan, standar keindahan itu semuanya dirubah bukan menggunakan standar keislaman. Maka gigi saja kita samakan dengan kelinci. Ingat, tato mentatokan, kerok mengerokkan, renggang merenggangkan, dan orang yang merubah ciptaan Allah. Apa sekarang bentuk real merubah ciptaan Allah dengan apa? Operasi plastik apa maning? Nyambung rambut. Nyambung niki napa? Alis. Jarine onten Ibu. Napa ngoten jenenge ora pati yang ngerti Ibu. Maaf, mengisi supaya hidungnya terlihat apa? Silahkan Ibu nggak seneng baik nggak apa-apa, tapi jangan nggak seneng sama aturannya Allah. Ibu itu sudah cantik. Latih diri sendiri untuk percaya diri. Makanya sering bilang, "Pah, Mbok Nyung dipuji cantik loh tah." Sehingga kalau suami sudah mengakui ibu cantik, sesungguhnya perempuan itu nggak butuh pengakuan cantik dari siapapun, ya Bu. Makanya kalau ini tak rubah jadi majelisnya bapak-bapak, Pak, biar garwane itu nggak seng-seng, sering taklukkan dia lewat telinganya. Puji bahwa istri Anda itu cantik, maka insya Allah istri Anda itu akan jadi perempuan yang anteng. Karena sudah merasa apa Bu? Porah bae liyane gak muni apa sing mending bojone nyong muni seringlah dipuji istrinya itu Bu. Sehingga perempuan itu mencukupkan dengan pujian suaminya, bukan dengan pujian orang lain. Maka ibunda hati-hati dengan merubah. Rambut disambung, idep disambung. Masya Allah. Kemudian sekarang semir. Apa hukum semir Bu? Boleh selain warna. Meskipun ada satu riwayat saat berperang, Rasulullah pernah membolehkan sahabat itu untuk menyemir rambutnya dengan warna apa? Supaya pasukan musuh melihat kita itu masih apa Bu? Masih muda-muda. Tandanya apa masih muda? Rambutnya semuanya masih. Nah, tetapi hukum umumnya semir itu dilarang
warna hitam. Adapun warna-warna yang lain diperbolehkan. Tur maning ki bahasa Kaliwiro. Ibu 9 gak tuduh nasabah, kan hanya dituduhkan suami ya Bu. Jadi tanya suami, Papa mau what colors do you like? Nah, green or blue or apa gitu. Minta. Kalau Mbak Eva nyong urung tahu ngerasa kena semir kayak ngapa urung tahu. Kemarin saya ngaji, ada Mbak Devi ada enggak? Saya ngisi ngaji di baby ceria baby spa itu terus mau kala-kala krimbat ceream. Begitu dikeramasnya saya bau ini tuh kapan terakhir kali orang tahu ambu jenenge salon terus sirai di nah jebul penak ya Bu. Jebulnya dikerimbat ke penak ayo us kala-kala us gitu. Kemudian saya sama Mbak Dewi itu sama yang tugas itu di ceream bat. Ya Allah barang pulang rambutnya dirgaya sama suami. Rambutku bau, Masya Allah. Bu, begitu, Masya Allah. Sekarang alasan. Apakah sifat permanen dapat dijadikan indikasi dalam membedakan mana yang perbuatan mengubah ciptaan atau tidak? Jika hanya bersifat sementara, hal tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Maksudnya gini, ada orang alasan, ini kan nggak permanen merubahnya. Paling sebulan 2 bulan hilang kok. Apakah yang demikian jadi boleh? Tidak boleh. Karena tetap terkena namanya merubah ciptaan Allah. Ustaz Aita ini kan cuman lahirnya aja gitu. Ini kan cuman luarnya aja ngerubah. Sebenarnya aslinya tuh enggak gitu. Ini tuh cuman dirubah luarnya aja. Kata para ulama sama saja. Tidak diperbolehkan karena sifatnya tetap merubah. Apalagi jika di dalamnya tidak ditemukan bahaya. Maka nasihat para ulama jangan mencari alasan dan faktor penyebab-penyebab supaya kita bisa meninggalkan larangan. Apa yang diperbolehkan merubah? Ibu kecelakaan, hidungnya hilang, kemudian ibu harus dirubah hidungnya dengan struktur hidung buatan yang membuat wajah kita kembali seperti semula, yang itu memperbaiki hubungan kita dengan manusia, yang demikian boleh. Kemudian operasi, misalnya karena tulang rahangnya patah, kemudian pipinya ambles. Sudah pernah lihat ya Bu? Saudara-saudara kita yang kecelakaan, kemudian tulang pipinya dan rahangnya itu rusak, kemudian ambles, kemudian dicangkok dengan tulang buatan atau apa gitu, kemudian daging yang di sini diambilkan dari, yang demikian boleh. Ibu purun kecelakaan Din, jur operasi plastik. Maka sudah jadi perempuan yang bersyukur. Sadaipa bulu mata. Pripun Bu? Tidak boleh. Napa meleh? Ajeng takon napa meleh? Apa meleh? Pakai pensil alis. Saya pribadi kalau mau pakailah di dalam rumah. Kalau di luar, kalau bisa tinggalkan. Pelan, minta sama Allah. Meninggalkan seperti itu tuh sulit Bu. Saya dulu ke warung aja kudu nggo alas bedak, wedakan, kudunge didom sing pol rapine, paling mengwarung. Itu dulu ketika saya gadis. Sangat idealis dengan apa Bu? Mestinya itu saya pertahankan, bukan dipertahankan sepertinya, tapi kudune meskipun udah bojo kudune tetap cantik. Sekarang pan metu Bu. Makanya kemarin itu ada tip kalau pakai pelembab. Langsung kadang di mobil, maka di tas itu ada bedak. Tadi ya bedak di situ, jangan bilang-bilang. Karena baru wudhu begitu ya sudah ramen nggak terlalu kumus, ambil wardah, ora pelembab ora apa. Lipennya dalai titik. Kelihatan nggak pakai lipen? Saya pakai lipen tadi Bu. Bagaimana caranya itu tidak nampak? Karena perawatan berbeda dengan tabarruj. Silahkan ibu berdandan cantik, minta sama Allah. Itu Allah kok yang ngasih ke hati kita tuh perlahan-lahan meninggalkan pensil alis, perlahan-lahan meninggalkan bulu mata, perlahan-lahan meninggalkan lipstik yang tebal, beralih menjadi yang tipis, beralih menjadi natural gitu Bu. Pada akhirnya saya senang seperti ini. Karena sekali dandan di rumah itu suami jadi apa Bu? Jadi apa Bu? Jadi pangling. Nen es kulina kayak gini pulang ya mencan rupanik yang kono baik gitu Bu. Tapi kalau ibu terbiasa seperti ini pulang itu ibu cantik-cantik. Pakai pakaian yang gimana
Ya Allah, untung suami nggak baca ayat kursi, Bu. Dikira kita itu makhluk halus baru datang gitu karena orang tahu dandan kang kuno, tiba-tiba Kak cantik banget. Masya Allah. Dan justru yang paling saya tekankan ini. Bagi ibu yang sudah bisa meninggalkan yang demikian, jangan pernah merendahkan yang belum bisa meninggalkan. Karena orang itu semuanya berproses. Maka pastikan ibu yang sedang berproses, jangan beralasan semua berproses. Prosesnya itu harus dipercepat. Prosesnya ada apa, Bu? Nah, ini jadi ke hati. Bagi kita yang sudah bisa menutup aurat, jangan merendahkan yang belum bisa menutup aurat. Jadi Mbak Eva dulu mungkin kalau lihat orang yang nggak pakai aurat rasanya atine, sekarang insya Allah dengan terus ngaji melihat orang itu tuh hidayah Allah. Allah tuh ngasih hidayah sesuai dengan upaya kita menjemput hidayah gimana. Maka ibu ayo perlahan latihan. Ibu itu cantik, percaya sama saya. Cantik. Wis pol ayune. Nginjang nak pengajian bapak-bapak kalau tak titip pesen kali Ustadz Muklis. Bapak-bapak kan sering-sering memuji supaya ibu tidak krisis kepercayaan diri bahwa ibu itu cantik. Dan ingat, kalau pengen jadi penduduk surga, setiap Jumat kecantikan kita ditambah, tubuh kita menjadi 70 hasta, pakaian kita 70 lembar dari sutra, betis kita, tulang sumsum kita kelihatan dari bentuk kita. Jadilah perempuan yang solih supaya kita menjadi penduduk surga. Nek ora silahkan cantik di dunia, ajur di akhirat. Maunya cantik di dunia, cantik juga di akhirat. Cantiknya menggunakan standar. Nah, kemudian mengupas kulit wajah. Kami pernah bicara dengan beliau Dr. Emi. Doakan Bu, insya Allah semoga Mafaza nanti kita rapat program. Tahun ini kita bisa mengadakan kajian-kajian yang kita selaraskan dengan kesehatan. Kami ingin sekali menghadirkan Dr. Aris, yang beliau adalah spesialis nama Bu? Spesialis kulit. Beliau yang tahu ilmunya. Kalau ibu nggak tahu ilmunya, beliau yang tahu ilmunya kulit itu biar sehat diapain? Kulit itu biar beliau yang menyampaikan dari segi kesehatan. Nanti kita lihat dari seperti ini, ya Bu. Selain itu bentuk mengubah yang dilarang lainnya adalah mengupas kulit wajah. Ini yang nulis ulama zaman kapan Bu? Sudah tahu ada istilah mengupas kulit, yang belum waktunya terkelupas diapakan? Supaya kelihatan apa? Yaitu dengan cara mengolesi wajah dengan sejenis krim yang terbuat dari tumbuhan kuning. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di negeri Yaman. Penulis, hingga bagian atas kulit mengembang dan kulit bagian bawahnya tampak terlihat lebih cantik, indah dan berseri. Hal ini termasuk mengubah ciptaan Allah yang dilarang. Ada banyak hadis yang menegaskan terlaknatnya wanita yang mengelupas kulit. Meskipun sanad hadis-hadis ini masih diperdebatkan. Hal tersebut termasuk kategori mengubah ciptaan Allah yang diharamkan. Al-Qaisar termasuk bagian dari an-namas, menghilangkan alis atau menipiskannya, karena ia juga menghilangkan rambut dari wajah. Adapun al-haf atau mengupas kulit dengan cara menggosok termasuk salah satu cara mengupas kulit. Ibu Manzur berkata, seorang wanita yang menghilangkan rambut di wajahnya berarti ia mencukurnya dengan pisau, mencabutnya sampai menghilangkan kulitnya sampai terkelupas, atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang demikian termasuk ya bagian dari mengupas kulit wajah. Allahu Akbar. Baik, jadi ngaji tambah angel. Ngajinya mau pakai iman apa pakai nafsu Bu? Sudah. Kapan-kapan kita tanya Dr. Aris cara merawat kulit yang benar, sehat, sesuai dengan syariat. Kita nggak tahu ilmunya, yang kita oleskan di wajah kita itu sebagai jangka pendek itu wajah kita akan nampak cantik, tapi jangka panjangnya apa? Yang tahu ilmunya siapa Bu? Dokter kulit. Sekali lagi ini yang ditulis oleh penulis di buku ini.
Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Orang yang beriman akan berkata, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seorang perempuan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, perempuan ini berkata demikian, istrimu tuh motong alis kok. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau istriku melakukan itu, maka aku tidak akan menggaulinya. Bayangkan. Jadi seorang suami yang bukan suami yang dayus tidak akan membiarkan istrinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dia akan berkata, saya nggak akan menggaulinya kalau dia melarang aturan Allah. Maka ibu minta sama Allah. Ngaji di sini teori, kita minta kekuatannya untuk menjalankan itu perlahan-lahan. Minta kekuatan dari Allah supaya perlahan-lahan meninggalkan. Lagi operasi kecantikan, tadi sudah kita singgung ya Bu. Kecuali yang tidak normal. Maaf, bayi-bayi yang terlahir dalam keadaan bibir sumbing atau karena kecelakaan bibirnya jadi sobek. Maka yang demikian dibetulkan tidak mengapa. Kemudian mengembalikan ke kondisi semula. Satu syaratnya diciptakan Allah dalam bentuk abnormal atau tidak normal. Yang kedua karena kecelakaan untuk mengembalikan pada kondisi semula. Maka yang demikian itu boleh. Saya bacakan kesimpulan hadis. Cepat, haramnya tato menghilangkan rambut di wajah, terlaknatnya mereka semuanya, dan haramnya mengubah ciptaan Allah. Jadi tolong menolong dalam kemaksiatan itu boleh enggak? Enggak boleh. Kula kan mboten, kula menulungi pada mawon. Seorang muslim tidak boleh melakukan perbuatan yang diharamkan, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Ibu, itu. Seorang muslim tidak berdosa tatkala melaknat orang yang dilaknat Rasulullah. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud, komitmennya terhadap hukum Allah sampai dia mengatakan kalau istriku melanggar aturan Allah maka aku tidak akan menggaulinya. Harta yang dihasilkan oleh perempuan yang menghilangkan rambut dari wajah, pembuat tato, yang merenggangkan gigi, dan yang disebutkan di dalam hadis status hartanya haram. Sebab mereka semua dilaknat karena perbuatan tersebut. Untuk itu perbuatan tersebut jangan dijadikan sebagai mata pencaharian. Perbuatan haram ini tidak boleh dipelajari dan diajarkan. Apalagi membuka lembaga atau sekolah yang mengajarkannya. Bu, ibu cantik. Kalau ibu pakai jilbab, ibu tambah cantik. Kalau ibu jaga diri, kesucian, semuanya jaga unggah-ungguh akhlak, menjaga kehormatan suami, bertambah kecantikan. Bu, berdirinya kita di akhirat ngantri itu 40 tahun. Itu baru berdirinya. Maka hidup kita prihatin sebentar, enggak lama, Bu. Ya Allah. Saya kemarin mendengarkan kabar saudara itu meninggal karena sakit, Ibu. Sebelumnya beliau mengatakan, saya takut mati. Hampir semuanya orang akan takut mati. Tapi kita semuanya pasti menghadapi kematian. Saya tulis ya Allah. Kelak kalau rezeki kita sudah tunai, kita akan kembali kepada Allah. Maka pastikan saat kita kembali, kita mati dalam keadaan husnul, meninggalkan bekas dan cerita yang terbaik. Coba ayo prihatin sebentar, hidup di dunia ini enggak lama. Kita ingin hidup lebih lama lagi di akhirat bersama suami kita. Kita ingin dipercantik setiap Jumatnya. Silahkan kalau di rumah, duan-duanlah secantik-cantiknya, seseksi-seksinya, sewangi-wanginya, seapa-apanya ditanya suami mau gimana. Tapi kalau di luar kita menjaga diri dari tabarruj, menjaga dari pandangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, matanya tidak menundukkan, kita menghindarkan diri kita menjadi fitnah, maka keluarlah dengan penampilan yang sederhana. Sudah ibu cantik.
Wong kita lumrahnya perempuan pengen cantik, ungkapkan itu ketika di rumah. Beli alat-alatnya. Lampiaskan dendam ibu untuk dandan itu ketika di mana, Bu? Di rumah. Ketika keluar secukupnya. Merawat berbeda dengan bertabarus atau merubah. 2:30, tak tambahi lagi. Hadis ke-33. Berpakaian ketat dan menyanggul rambut. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahu siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usaunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Yakni suatu kaum yang memiliki cambuk laksana ekor lembu, dengannya mereka memukuli manusia, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berjalan berlenggak-lenggok dengan genit, kepala mereka laksana punuk-punuk unta yang condong, mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya, padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan sekian dan sekian. Allahu Akbar. Jadi 2 fokusnya, 3 ketat, tipis, sanggul rambut. 1 ketat sudah nggak kita bahas lagi. Patonah, pateng, pecotot, ora genah-genah. 2 tipis. Ustazah, saya udah pakai baju muslim. Iya memang muslim, tapi tipis. Iya enggak tipis, tapi ketat. Maka syar'i itu standarnya apa? Enggak tipis, tidak ketat. Kalau sholat kita enggak butuh alat lagi. Sudah pakai jilbab. Ya memang sudah pakai jilbab, tapi jilbabmu tipis. Enggak tipis, ya tapi jilbabmu ketat. Saya sudah pakai pakaian baju kurung. Iya, baju kurungmu memang sudah baju kurung namanya, tapi masih ketat dan masih apa? 1 lagi tentang menyanggul rambut. Kayaknya sekarang sudah nggak populer nih Bu. Zaman biyen jenenge adat Raja Putren. Gitu Bu. Kalau cukur rambutnya dawa, biasanya rambutnya diapakan? Dijual. Kemudian dijadikan apa? Sanggul. Kemudian dipakai di sini. Nah gitu Bu. Apa hukumnya ini? Apa kata hadis tadi? Dilarang. Perempuan yang rambutnya condong ke sebelah. Klek, nah ikut ke sini. Klek juga ikut ke sana. Mohon maaf Ibu, bagi yang masih memakai, ayo kita belajar meninggalkan. Mbak Eva bilang belajar, karena semuanya itu perlahan-lahan. Nambahi tengriki ngagem nopo? Ya itu, dan seterusnya itu. Laki-laki itu begini Bu. Masya Allah. Rambutnya. Ida enak dirembyang pol ayune. Kayak digelung we kayang kana ida enak dirembyang jur semene, wonge putih, ambune wangi, raine ayu. Lah Ustazah, itu laki-laki jorok. Itu laki-laki yang berpikiran, Bu, jangan mancing fitnahnya orang lain. Kenapa terjadi perselingkuhan? Kenapa terjadi dan seterusnya? Karena banyak perempuan yang enggak menjaga dirinya. Suaranya, pandangan matanya. Harusnya nunduk malah ana wong lanang di. Malah tambah ngagem, maaf, susuk. Katanya kalau senyum udah pakai susuk itu pasti yang lihat senyumnya itu bakal apa Bu? Katanya kalau sudah pasang susuk di bibir itu kalau kita bicara, pasti yang bicara itu kalau mau belajar bicara sama orang ilmu komunikasi. Kalau mau belajar senyum, belajar sama psikolog yang belajar body language. Bukan susuk. Ya Bu, hati-hati. Jadi kepala kita ini kucer aja Bu. Kucer itu jangan yang di sini Bu. Kadang sekarang tuh model jilbab tuh di sini Bu. Ada. Ini Rasulullah, berarti dari zaman Rasulullah ada enggak?
Sampai kita dulu pernah bahagil toh. Orang Yahudi itu sampai pangling pada istrinya sendiri. Karena dari belakang kok dhuwur kabeh. Barang wis tekan ngumah dadi. Maka akhirnya perempuan-perempuan Yahudi itu terbiasa dengan menipu orang lain. Ibu, dengan cara menggunakan sandal yang membahayakan itu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Perempuan berpakaian tapi telanjang. Perempuan yang berpakaian di dunia dengan baju yang karena kekayaan yang ia miliki. Tapi kelak di akhirat ia akan telanjang. Hadisnya sahih. Dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, nyeker dan tidak dihitan. Maka ada perempuan yang di dunia pakai pakaian. Tapi di akhirat, kenapa? Pakaian yang dipakai di dunia tidak sesuai dengan aturan Allah. Perempuan yang berpakaian terapi transparan, tidak tertutup auratnya, di akhirat kelak ia akan disiksa dengan bertelanjang sebagai balasan perbuatannya. Berpakaian, mendapat anugerah nikmat Allah, tapi telanjang, itu termasuk orang-orang yang enggan bersyukur. Perempuan yang menutup tubuhnya, tapi menarik selendangnya, kain menutupi dadanya dari belakang sehingga bagian dadanya terlihat, dan jadilah ia seperti telanjang, di akhirat pun kelak ia akan disiksa. Perempuan yang berpakaian dari jubah pernikahannya dengan lelaki soleh, tapi kelak di akhirat ia tidak mempunyai amalan sehingga kesalahan suaminya tidak akan berguna bagi dirinya. Intinya ini sebagai mukadimah, hati-hati dengan pakaian transparan. Dagem teng dalem mawon. Sing nek teng dalem sing kados akuarium mboten napa-napa. Terus pakaian transparan itu seperti pakaian apa, Bu? Pakai akuarium, boleh dipakai di rumah. Kemudian pakai yang ketat boleh apa enggak? Boleh, tapi di mana? Mien karo nang rumah. Gimana Ustazah Eva, saya bajunya ketat-ketat ini. Kalau dikasih orang nanti orang lain jadi pakai baju dagem teng omah sing weruh meng. Ya Pah nyong tak mengulang Mas Ambian ya Pah, tak nggo klambi sing kaya akuarium karo sing semandan ketat. Jadi kita punya bahasa baju transparan itu, Papa mau Mama pakai baju akuarium. Nah, artinya baju yang apa, Bu? Transparan. Atau orang sekarang bilang apa tadi? Mbak tadi bilang apa? Apa, Bu? Lingerie apa? Gue pernah kesasar karo tengiri, nah, Bu. Pakai baju lingerie. Masya Allah. Cantiklah di rumah, wangilah di rumah, seksilah di rumah, transparanlah di rumah, ketat-ketatlah di rumah, wangi dan seterusnya lakukan di rumah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bukan perempuan yang dilaknat oleh Allah. Ingat, tadi dengan siwak saja menaklukkan benteng. Maka ibu dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tadi, insya Allah ibu akan menaklukkan Allah. Artinya apa? Kita diberi ridhonya Allah. Menaklukkan surga artinya apa? Kita akan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, mengalahkan para bidah. Yang nek kewalikane kata bidadari, kamu menyakiti suamimu, ingat hidupmu cuma sebentar, kelak mereka akan menjadi milik kami di surga. Parang karwane disuwun sedidik mawon. Parang mboten sih bayang nambe wis ora tayang aja maning dijaluk temenan, suami masuk surga kita masuk neraka. Kalau iya billah baleni maning di tato menatokan, mencabut mencabutkan, mengerok mengerokkan, merenggangkan direnggangkan, merubah ciptaan Allah, meminta dan yang merubahkan, pakaian yang telan tipis, ketat dan bersanggul sehingga kepala kita seperti apa, Bu? Nah, ngenjang nek teng Arab ampun berfoto kayak karo unta tok. Yo ke jebule unta, lihat punuknya. Jadi unta itu kalau jalan ditambah sepatu yang mendukung, suaranya baru ceklik-ceklik aja laki-laki di dalam kantor udah tahu. Ini mesti Mbak Kai. Wis ketara sepatu nih. Lebar ke parfume Mbak Kai. Jadi belum datang orangnya, laki-laki sudah membayangkan apa, Bu? Ke Mbak Kai. Terdengar dari teklik sepatunya dan dari bau apanya, Bu? Bau parfumnya. Biarkan yang mencium bau kita hanya siapa, Bu? Suami. Kalau pakai tuh yang ringan-ringan, yang penting mboten mampu apa, Bu? Ya Allah. Wis ket mau sukling metu, ambune es mandan ora
kepenak, Masya Allah. Demikian kajian kita hari ini. Semoga Allah menolong kita. Mbak Eva nggak bisa Bu, nggak dandan, nggak kalau nggak ditolong Allah. Maka ibu pun sama, kita semua sama. Kalau kita nggak ditolong Allah, kita nggak bisa meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bismillah, saya cantik apa Bu? Nek kurang ayu njajal engko nang ngarep kaca karo pokoknya ibu cantik dah titik. Ibu napa? Cantik sudah. Insya Allah kita semua menjadi penghuni surga insya Allah. Saya akhiri astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.